Hai teman-teman semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Mochi Hitam. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik-baik saja dimanapun berada. Hari ini aku akan menceritakan salah satu kasus kelam di masa pandemi ini. Seperti yang kita tahu, pandemi mengharuskan adanya sekolah online dan tentu membuat para orang tua juga anak-anak harus bisa menyesuaikan dengan peraturan ini. Akan tetapi, tidak semua berjalan dengan mulus. Karena telah terjadi kasus belajar online yang berakhir dengan tragis hingga menyebabkan kematian. Kasus tragis ini menimpa salah satu dari anak perempuan kembar yang masih duduk di kelas 2 SD, yang meninggal karena dianiaya oleh ibunya sendiri saat belajar online. Biar tidak berlama-lama, mari kita langsung ke ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bantu channel ini untuk mencapai 100.000 subscriber dengan cara klik tombol merah ini ya teman-teman. Kisah tragis ini terjadi di Indonesia, tepatnya di kota Banten. Terdapat pasangan muda bernama Imam Safi, lahir di Jakarta 16 Juni 1993, sedangkan istrinya bernama Lia Handayani yang lahir di Jakarta pada tanggal 29 April 1994. Imam dan Lia menikah pada tahun 2011. Saat itu usia Lia masih berusia 15 tahun dan Imam masih 16 tahun. Setahun kemudian, Lia melahirkan anak perempuan kembar di tanggal 29 Agustus 2012. Bayi kembar ini pun diberi nama Keisha Safia dan Kayla Safia. Kedua anak kembar ini menjadi anak-anak yang ceria, lucu, dan menggemaskan. Mereka selalu terlihat bersama kemanapun mereka pergi. Sampai tahun 2020, satu keluarga ini mengontrak rumah di kontrakan kecil berukuran 5 x 15 meter di daerah Tangerang, Banten, yang lokasinya juga berdempetan dengan kontrakan-kontrakan lainnya. Lia dan suami dikenal dengan pribadi yang tertutup, hingga tidak banyak tetangga yang mengenal keduanya dengan baik. Akan tetapi, mereka tetap saling sapa dengan para tetangga ketika berpapasan. Dan para tetangga pun sering kali melihat Lia dan Imam memukul anak-anaknya saat mereka berbuat salah. Saat itu, Imam berprofesi sebagai tukang ojek, dan untuk membantu perekonomian keluarga, Lia berjualan nasi uduk di sekitar kontrakannya tersebut. Pada tanggal 26 Agustus 2020, ketika masa pandemi melanda negeri ini, semua sekolah menerapkan pembelajaran secara online, dan semua orang tua diwajibkan mendampingi serta mengajari anak-anak ketika proses pembelajaran berlangsung. Begitu juga dengan si kembar Keisha dan Kayla. Mereka belajar di rumah didampingi oleh Lia. Hari naas itu, sang ayah Imam keluar untuk memfotokopi lembar tugas anak-anaknya, sementara sang ibu menemani anak-anaknya untuk belajar di rumah. Saat itu, Kayla dengan tertib mengikuti arahan Lia, namun berbeda dengan Keisha. Keisha agak rewel dan sulit sekali mengikuti arahan ibunya, hingga sang ibu menjadi sangat emosi dan kehilangan kesabaran. Lia mencubit berkali-kali tubuh kecil Keisha dengan sangat kuat, hingga anak lucu ini menangis kesakitan. Bukannya merasa kasihan, Lia malah semakin emosi. Dia terus melakukan serangkaian kekerasan, memukul dengan tangan kosong dan mencubit anak-anaknya. Hingga kemudian, Lia mengambil sapu ijuk yang kebetulan ada di dekatnya, dan mulai memukul tubuh putrinya dengan gagang sapu ijuk berkali-kali ke arah kepala dan ke arah badannya. Tidak berhenti sampai di sana, Lia memukul kepala belakang Keisha sebanyak 3 kali dengan gagang sapu, hingga akhirnya Keisha yang sangat kecil ini mulai jatuh tersungkur dan lemas. Sementara saudara kembarnya yang bernama Kayla menyaksikan sang ibu menganiaya saudaranya hanya bisa terdiam dan begitu syok. Tidak lama kemudian, Imam tiba di rumah. Dia begitu kaget melihat salah satu anak kembarnya terkapar lemas di lantai, sesak nafas, dan dengan badan yang memar-memar. Saat itu, Imam sempat memarahi Lia,
dan dia juga segera bergegas menggendong Keisha untuk memberikan udara segar agar lebih baikan. Kemudian mereka menaiki sepeda motor dengan posisi Kayla duduk di depan, sementara Keisha yang semakin lemas duduk di tengah-tengah ayah dan ibunya. Saat itu, sekitar jam 15.30 sore, mereka mengendarai motor dan berniat membawa Keisha ke rumah sakit. Tetapi saat itu, Lia menolak mentah-mentah ajakan Imam. Dia begitu ketakutan jika ada yang tahu melihat kondisi badan Keisha yang lebam-lebam. Lia juga memohon kepada suaminya agar tidak membawa mereka ke rumah sakit. Karena terlalu lama tidak mendapatkan pertolongan, akhirnya Keisha menghembuskan nafas terakhirnya di atas motor. Mereka semakin panik dan ketakutan. Akhirnya, mereka berdua berniat menguburkan jenazah putri mereka sendiri diam-diam. Mereka memasukkan tubuh Keisha ke dalam kardus yang agak besar dan membawa kembali ke atas motor. Mereka melanjutkan perjalanan menaiki sepeda motor hingga ke arah Lebak, dan itu memakan waktu sekitar 4 jam. Mereka bermaksud menguburkan Keisha di dekat makam nenek Lia yang dikebumikan di TPU di daerah Cijaku, Lebak. Mereka tiba sekitar jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian, Imam meminjam cangkul kepada salah satu warga yang ada di sana dan mengatakan akan menguburkan kucing Anggora yang mati. Imam menggali sebuah lubang yang tidak terlalu dalam, lalu menguburkan anaknya di sana dengan masih menggunakan pakaian terakhirnya. Setelah selesai, mereka bergegas meninggalkan TPU dan kembali ke kontrakan. Lalu keesokan harinya, mereka membuat sebuah kebohongan. Mereka melapor ke polisi bahwa salah satu anak kembarnya telah menghilang saat sedang bermain. Namun tidak lama, Lia dan Imam yang baru mengontrak selama 2 bulan di sana memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Tetangga yang membantu proses pindahan mereka sempat bertanya di mana anak kembarnya. Dan mereka sangat kaget ketika Lia memberitahu bahwa anak kembarnya telah hilang saat bermain dan sedang diselidiki oleh kepolisian. 2 minggu kemudian, tepatnya di tanggal 12 September 2020, di daerah TPU Cijaku, salah satu seorang warga hendak pergi berziarah kubur. Salah satu warga di sana yang bernama Halimi kaget melihat gundukan tanah merah yang masih baru dengan ditutupi daun-daun kering. Dia begitu heran karena tidak ada warga desanya yang baru saja meninggal. Karena merasa curiga, dia segera menghubungi aparat desa. Kemudian dilanjutkan melapor kepada kepolisian daerah Cijaku. Akhirnya, jajaran kepolisian Lebak dipimpin oleh Kasat Reskrim David Adikusuma melakukan olah TKP disaksikan warga sekitar. Saat dibongkar, ditemukanlah jenazah bocah perempuan dengan pakaian lengkap dengan kondisi tubuh yang telah rusak dan sulit dikenali. Polisi segera melakukan investigasi dan menemukan seorang warga yang cangkulnya sempat dipinjam oleh laki-laki di sore hari dengan alasan mengubur kucing. Polisi juga menemukan kecocokan antara mayat yang ditemukan dengan anak yang dilaporkan hilang, seperti yang dilaporkan oleh kedua orang tua Keisha beberapa hari yang lalu. Karena terdapat banyak kejanggalan, mereka pun segera dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Tidak butuh waktu yang lama, Lia mengakui perbuatannya yang gelap mata memukuli anaknya hingga meninggal dunia, sedangkan suaminya sebagai kaki tangan karena membantu menyembunyikan kematian dan kompak berbohong dengan melaporkan anaknya yang hilang. Kepolisian menjerat mereka berdua dengan pasal 338 KUHP dan pasal 80 ayat 3 dan 4 tentang perlindungan anak. Mereka terancam hukuman pidana 15 tahun hingga hukuman penjara seumur hidup. Itulah kisah kita kali ini. Sungguh sangat tragis dan membuat kita tidak habis pikir. Bagaimana bisa orang yang menyandang status mulia sebagai orang tua bisa melakukan hal keji seperti itu, terlebih terhadap anaknya sendiri, dan disaksikan pula oleh anaknya yang lain. Semoga mereka mendapatkan hukuman yang pantas atas perbuatan keji itu. Dan tidak lupa, mari kita doakan adik Keisha agar bisa beristirahat dengan tenang. Amin. Dan dari kasus ini, aku berharap
kita bisa belajar untuk mengambil hikmah dan tidak mengulang kejadian yang sama. Pentingnya menjadi orang tua yang baik, serta menjadi orang tua yang bisa menjadi panutan bagi anak-anaknya kelak. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita bisa tetap memilih untuk menjadi manusia yang memiliki hati nurani. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum dan bye-bye.